Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ada teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Sudah pada tahu nggak? Udah pada tahu pastinya ya. Setelah tahu si dokter mangkrak di penjara dan ditangkap di rumahnya, si RH kerasukan setan. Lah kok kayaknya ada yang aneh ya. Lah kan dia pengacaranya bang. Ya iyalah, masa sih pengacaranya sampai sebuffer ini? Nggak masuk akal gitu loh. Kayaknya ada sebab lain deh. Konon kata netizen, mungkin si RH ini marah-marah karena dia kehilangan teman karaoke. Maksud lo? Maksud lo? Kocak ya. Saya sih no comment ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Akhirnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap, so pasti ditahan. Ada yang marah? Ada. Ada yang senang? Pastinya juga ada. Yang marah siapa? Dan yang senang siapa? Kita dengarkan dulu. Memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Itu satu. Yang kedua, kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Itu kan menurutmu, karena kau juga pengacaranya Tifa. Tapi bagaimana dengan pengacara yang lain yang membela Bapak Jokowi? Penangkapan terhadap Roy Suryo. Intinya bahwa apa yang terjadi itu hal yang wajar ya. Bukan suatu hal yang mengagetkan buat kami. Karena memang bukan yang terbaik ini. Tetapi ini adalah yang seharusnya. Jadi berbeda ya. Melakukan yang terbaik pihak kepolisian, tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah ini adalah manat aturan dan perundang-undangan. Secara hukum bahwa memang KUHP kita mengatur di atas 5 tahun harus dilakukan penahanan, secara syarat subjektif dan objektifnya itu sudah terpenuhi. Menurut Refli Harun, tidak seharusnya ditangkap dan ditahan, malah perkara itu dihentikan. Tapi menurut undang-undang yang disampaikan oleh Pak Ade Darmawan, ia sudah seharusnya ditangkap dan ditahan. Itu menurut undang-undang yang disampaikan oleh Ade Darmawan. Tapi menurut si Refli Harun, bukan menurut undang-undang, tapi menurut Refli Harun, tidak semestinya ditangkap dan ditahan. Jadi mana yang lebih bisa diterima logika kita? Ya, jadi kita ikutin aja nanti perkembangannya. Yang pasti ya, sudah dinyatakan tersangka, tapi masih koar-koar, merasa jawara, ya, sekarang ditangkap dan ditahan. Dikasih kelonggaran, bukannya berubah, tapi merasa sok jumawa. Ini ditangkap dan yakin ditahan, ya, sampai nanti selama masa persidangan. Penjadwalannya, mari kita ikutin terus, kita pantau terus, dan kita dengarkan juga nanti bagaimana ya, apa yang akan disampaikan oleh si Roy Suryo dan Dr. Tifa ini di persidangan. Karena kalau sudah begini, pasti sidang dekat. Ya, kalau sudah begini, pasti jadwal sidangnya tidak lama lagi. Ya iya bang, memang ada yang suka dan ada yang sedih. Kalau yang suka yang nggak usah dibahas lah ya. Jumlahnya itu sangat banyak ya. Jumlahnya super banyak ya. Yang perlu dibahas ini yang tidak suka. Yang tidak suka itu bisa dihitung dengan jari, ya.
Salah satunya adalah yang tadi kita tengok bareng-bareng, si R. Dia nggak suka bukan kenapa-napa, mungkin aja dia merasa kehilangan teman karaoke gitu loh. Aduh, lanjut. Kita menengarai hal-hal seperti ini seperti ada pesanan. Ini dugaan kami ya. Ya, ini dugaan kami. Karena itulah mohon teman-teman kooperatif hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi orange-nya seperti ada glorifikasi. Nah, karena itu kami mohon sekali ya, biar kita menghormati masing-masing. Kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, divideokan dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak. Beliau adalah pejuang. Mereka bukan kriminal, bukan pembunuh, bukan koruptor dan lain sebagainya. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Nah, bisa nggak kawan-kawan sekalian minta statement saja dari kami lawyernya, tetapi tidak perlu memotret dan memvideokan Mas Roy dan Dr. Tifa. Karena kebutuhannya kami ngotot di dalam, kami nggak mau seolah-olah kok ada tersangka dipamerkan seperti itu, padahal kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah. Ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Kemudian ditangkap, proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan apakah punya konsentrasi penuh atau tidak. Nah, karena itu silakan kawan-kawan sekalian tanya kepada kami, tapi mohon sekali jangan dijadikan 2 orang ini seperti mainan untuk difoto, divideokan dengan baju tahanannya. Sepakat ya? Kalian semua kan pejuang kan? Kita wartawan. Enggak, mereka itu memaksakan untuk memakai baju tahanan. Karena itu mohon sekali tidak usah dipotret. Tapi kami akan kooperatif untuk menyampaikan apapun yang ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kan Silakan. SOP-nya memang harus cek kesehatan, Bang. Apa? Kan SOP-nya memang harus cek kesehatan sebelum tahap itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengecekan kesehatan ya, tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi. Dan kedua beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Memamerkan beliau. Menggunakan pakai rompi. Kita menengarai hal-hal seperti ini seperti ada pesanan. Ini dugaan kami ya. Ya, ini dugaan kami. Karena itulah mohon teman-teman kooperatif jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan seolah-olah mereka adalah kriminal. Ini ada Pak Ugro. Pak Ugro. Pak Ugro Seno. Ini Pak. Pak Ugro. Kedua beliau itu dikeluarkan dalam keadaan baju tahanan, rompi orange, dan kemudian dipotret, divideokan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian wartawan mau menanyakan sesuatu, akan kami jawab dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Karena kami sudah ribut di dalam, sudah negosiasi di dalam, mereka tetap memaksakan keluar dengan rompi orange. Karena itu kami tidak mau. Mereka Ya nggak usah marah-marah macam kayak gitulah. Masa naik pitam macam kayak gitu. Tidak terima dipamerkan menggunakan rompi tahanan lah. Media itu perlu bahan untuk pemberitaan, ya. Dipamerkan itu untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia sekaligus sebagai shock terapi. Begini loh, kalau kau itu mencaci, memaki, menghina orang lain. Gitu. Tetapi
Saya tidak melihat kau itu marah karena itu saja. Saya curiga kemarahanmu itu bukan karena itu gitu loh. Mungkin kalau orang lain yang ditangkap kemudian dipamerkan menggunakan rompi tahanan, mungkin kau tidak akan berkomentar. Tapi karena ini ada si dokter mangkrak, ya kan, temanmu karaoke. Nah itulah masalahnya. Lanjut. Refli Harun berikut ini. Ijazah palsu itu sudah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya kan. Akhirnya Dokter Tipa dan Rosyur ditangkap gitu loh. Saya sangat senang banget melihat kejadian ini. Puji Tuhan akhirnya terungkap semua ya kan. Gimana komentar kalian teman-teman? Terima kasih. Ya, intinya seluruh rakyat Indonesia bahagia ya mendengar kabar penangkapan si dokter mangkrak dan si Dewa Panci. Mau si RH minta tolong presiden kayak minta tolong Donald Trump, kayak masih ingat teman-teman ya, katanya mengirim surat ke Donald Trump, ke parlemen Amerika, minta bantuan Xi Jinping, minta bantuan Korea Utara itu siapa? Kim Jong Un, minta bantuan Vladimir Putin, ujung-ujungnya di penjara juga. Dan yang marah-marah, ya kan, ini justru adalah pengacaranya yang seharusnya membelanya secara hukum. Dia marah-marah seperti orang baper. Ada ini kayaknya. Ya iyalah bang, kehilangan teman karaoke itu cobaan yang enggak ringan. Waduh, lanjut. Salam waras. Nah, dan pada akhirnya hari ini Suryo dan Tifa itu ditangkap oleh polisi dari Polda Metro Jaya, tepatnya mungkin tadi jam 7 dan sekitar jam 7 dan 8. Saat sekarang ini si Refli Harun sekarang telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendapatkan kepastian apa memang benar Suryo sekarang dan Tifa itu ditangkap. Refli Harun itu mendapat kabar dari anaknya Tifa bahwa Tifa ini ditangkap secara paksa di rumahnya itu tadi pagi sekitar jam 7. Demikian juga sama si Roy Suryo telah ditangkap di rumahnya juga menurut mereka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi perlu diketahui bahwa surat yang dikirimkan kepada Roy Suryo ini telah 14 hari dan berlalu mestinya tanggal 17 tadi ya. Tanggal 17 tadi mereka terakhir menghadap, tapi mereka tidak menghadap. Dan saat sekarang ini, mereka kalau di podcast itu tidak pernah mengatakan bahwa telah ada surat pemanggilan bagi mereka. Yang ada hanyalah mereka keluar-keluar. Dan sekarang ini, Polda Metro Jaya itu mengambil tindakan yang tegas menangkap kedua orang tua ini. Mungkinkah klaster ke-1-nya akan ditangkap juga hari ini? Kita lihat dan perkembangannya ya. Salam waras, dadah. Ya, kalau menurut saya bukan hanya klaster 1 ya, tetapi juga para pengacara-pengacara yang membela mereka yang menurut saya berlebihan dalam melakukan pembelaan. Sudah melampaui batas sebagai seorang pengacara menurut saya. Karena mereka itu juga ikut mencaci, ikut memaki, ikut menghina ya Jokowi, Gibran, istrinya Jokowi, dan ibundanya Jokowi. Jadi menurut saya walaupun mereka itu masuk kategori pengacara yang tidak bisa dilaporkan gitu ya, tetapi menurut saya ya di luar dia beracara, dia ikut mencaci, ikut memaki, ya seharusnya ikut dijadikan tersangka dan ditangkap pula gitu loh. Gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak? Harus sependapat ya. Aku baru bangun tidur, asli kaget banget lihat berita ini nih. Nah, kira-kira kenapa nih? Sebabnya apa Roy Suryo dan Dokter Tifa tiba-tiba pakai baju oyen gitu? Kasusnya apaan sih? Bukannya selama ini Dokter Tifa dan Roy Suryo ini suaranya lantang banget gitu ya? Suaranya kenceng banget dan percaya dirinya pol gitu. Lalu sekarang kenapa kayak wajahnya tuh kayak ayam sayur gitu? Kayak ada sesuatu yang bikin takut. Ini kayaknya aku udah ketinggalan jauh banget ya. Kira-kira kasus apa sih? Kenapa mereka pada pakai baju oyen? Kamu yang jawab. Lanjut. Ini loh saya sukanya kenapa menjadi Ternak Mulyono ya kan. Yang saya bilang kemarin, coba kau tengok barusan ini, Mbak Ririn, apa katanya? Baru bangun tidur, langsung bikin konten. Tetap bening.
Nggak usah mandi, nggak usah make up, bangun tidur langsung bikin konten, tetap bening dan tetap cerdas, tetap waras ya. Coba itu anak abang. Ada udah mandi 7 kali ya, pakai tanah ya kan, biar najis mugaladonya hilang. Ah. Pakai lipstick 1 pabrik, tetep aja. Udah ya, lanjut. Seperti yang diprediksi di konten saya yang sudah saya buat cukup lama, jadi pada akhirnya meskipun jalannya berliku-liku, hari ini Tifa dan Roy resmi diamankan oleh Polda Metro Jaya, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Roy dan Tifa karena memang seperti Tifa ini dia ingin merasakan bagaimana penjara. Jadi saya ucapkan selamat karena Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan untuk para pendukung pembela kebenaran ataupun pejuang kebenaran yang katanya ini adalah orang-orang yang sangat ilmiah dan sangat hebat ini di Indonesia, saya ucapkan selamat kepada Anda yang mendukung mereka tapi tidak berhasil menyelamatkan mereka dari bagaimana rasanya menikmati penjara lagi untuk Roy. Dan kepada pengacaranya, selama setahun ini Anda sudah ikut membuat kegaduhan di dunia maya. Saya ucapkan selamat karena Anda berhasil membuat konten dan membuat YouTube channel yang baru. Jadi selamat, Anda sudah cuap-cuap selama setahun tapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan klien Anda masuk penjara. Dan seolah-olah Anda juga ikut menjadi orang yang bermasalah dengan Pak Jokowi, padahal Anda ini hanya penasehat hukum, memberikan nasihat hukum kepada klien Anda. Tapi Anda selama setahun ini Anda ikut-ikutan seolah-olah Anda yang punya masalah dengan Pak Jokowi gitu. Inilah keanehan yang pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Keanehan bahwa pengacara itu kok seolah-olah mereka terlibat dalam kasusnya, seolah-olah mereka inilah yang bermusuhan dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini adalah penasehat hukumnya, memberi nasihat. Kok mereka ikut-ikutan mengatakan ijazahnya Jokowi palsu, ikut-ikutan ribut-ribut dengan pendukungnya Pak Jokowi, menyebut mereka termul. Jadi kalau seorang penasihat hukum seperti itu, ya seperti itulah kualitas pengacara yang menurut saya tidak layak untuk dinyatakan sebagai orang-orang yang memberikan nasihat hukum. Karena penasihat hukum itu yang namanya penasihat hukum, memberikan nasihat hukum, bukan ikut-ikutan terlibat dalam kasusnya. Tapi secara umum saya ingin ucapkan selamat. Jadi selama sekian lama ini saya tidak membuat konten tentang ijazah sama sekali, karena memang saya sengaja. Saya sudah membuat sebuah prediksi sebelumnya bahwa pada akhirnya meskipun berliku-liku, pemenangnya akan sangat jelas. Yang benar akan menang, yang konyol akan mati konyol juga, sama saja. Anda ini berhadapan dengan institusi resmi, berhadapan dengan mantan pejabat negara, Anda berhadapan dengan kepolisian yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak punya masalah. Seolah-olah Anda ini punya kekuatan yang lebih besar dari kekuatan-kekuatan yang memang diakui oleh negara. Jadi inilah kekonyolan. Jadi kalaupun Anda sebagai pejuang kebenaran juga harus cerdas. Berpikir dengan baik, gimana ya caranya. Kalaupun saya ini dalam posisi benar, saya harus mencari cara menang yang bagus itulah. Bukan dengan cara konyol tiap hari teriak-teriak ijazah palsu yang udah pasti. Meskipun Anda berteriak-teriak setiap hari, ujung-ujungnya Anda tidak akan menang. Jadi sekarang saya prediksi juga pada hasil akhirnya, untuk seandainya ada pengadilan, di pengadilan pun mereka tidak akan bisa membuat ijazah Pak Jokowi palsu. Selama UGM menyatakan itu asli, tidak ada siapapun di negara ini yang akan mengubah kenyataan itu, kecuali Anda mengubah dulu. UGM menyatakan palsu. Jadi selama UGM menyatakan asli, Anda boleh masturbasi ya. Istilahnya masturbasi. Bermasturbasi terus-terusan menyatakan bahwa palsu. Tapi itu adalah cuma masturbasi, memuaskan diri Anda, tapi sebenarnya tidak punya hasil yang nyata. Jadi saya ucapkan selamat buat para pendukung dan orang-orang yang sudah ikut berjuang dengan Roy dan Tifa. Semoga Anda bisa melihat perjuangan Anda tidak ada hasilnya.
Ya, saya ucapkan selamat kepada para pendukung si Dewa Panci dan juga pendukung si Dokter Mangkrak. Selamat orang yang Anda dukung telah berseragam oranye. Kita menunggunya loh. Aduh, lama kali ya. Setahun lebih loh, bayangin. Kalau di total, udah ribuan kali kami bikin konten tentang isu ijazah palsu ini. Dan baru kali ini doa kami terkabulkan. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.